Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Senin, di bulan Agustus, di rumah Ibu Muli atau alumni santri saya, yaitu Wafa Muhammad Wafa. Alhamdulillah, walaupun sudah dewasa, kita tetap memuliakan alumni saya agar tetap nyambung silaturahmi, tetap mendoakan Ibu Muli, Wafa dan anak cucunya semuanya. Ingkang kula hormati Ibu Muli, kemudian yang saya hormati yang ada di rumah yang juga membantu, yaitu Abah Haji Dr. Tony sekeluarga di Malang dan Ibu Igan atau Bapak Irwan di Bali, yaitu keluarga saya, saudara saya. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengadakan acara mengaji dengan anak yatim dan ruqyah ini, insya Allah semua dosa-dosa kita semua, saya, anak yatim, orang tuanya, Ibu Muli sekeluarga, anak cucunya, Ibu Haja Iva di Gresik, saudaranya Ibu Muli, Kak Sum, Pak Slamet sekeluarga, almarhumah Ibu Ci, sahabatnya Buning Hani, orang tua saya, Abaya Idul Wajedi Buning Hani, Abaya Tayyib, Bunyai Tayyib, Ibu Haja Siti Makiyah, Abah Haji Ali Hasim. Semua dosa-dosanya disucikan sama Allah. Juga khususon, yaitu orang tua saya di Malang, Abah Haji Dr. Tony, Ibu Haja Endang, saudara saya yaitu Mas Bapak Irwan dan Ibu Igan di Bali. Saya ulang lagi, Bapak Budi sekeluarga atau Ibu Haja Iva sekeluarga, Kak Sum, Bapak Slamet sekeluarga, saya fatihai semuanya, yang akrab-akrab dan yang biasanya berbagi ke anak yatim. Insya Allah semua kekhilafan kita disucikan sama Allah, diberi sehat walafiat, panjang umur, anak cucunya derajat dunia akhirat. Semua dosa-dosanya para donatur dan saya dan Bu Muli, anak cucunya, Ibu Haja Iva, Kak Sum, semuanya disucikan Allah 100%. Amin. Dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Amin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Muli yang bersedia ditempati acara ini, karena Wafa adalah dulu santri saya. Kita anak-anak yatim tidak boleh sombong, walaupun sudah berhenti kita tetap nyambung silaturahmi. Demikian fadilah dari acara ini. Pertama, ada barokah mengaji. Jadi acara pengajian seperti ini, pengajian dengan yatim ini, ada barokah silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh, bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah SAW, silaturahmi sunnatun marhubatun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah SAW, kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka kita di sini tetap menyambung silaturahmi untuk menyucikan dosa-dosa, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, ada barokah mengaji. Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah SAW, man arada dunya fala bil ilmi wa man aradal akhirata fala bil ilmi wa man aradahuma fala bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia, sukses di dunia, maka harus mengaji. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat harus mengaji. Apa ngantuk ta? Oh, ndak le ngantuk nggih, mek sediluk maring mari ya. Heeh. Kemudian sing seneng nggih maji maring entuk berkat. Kemudian barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka harus mengaji. Adik-adik semuanya mengaji ya. Mengaji di TPQ, di Gusofi. Di Gusofi hari Rabu sama Kamis. Ngaji di Ome Gusofi, Kamis untuk untuk berkat barokah. Nek Kamis untuk barokah. Tetap juga dikasih berkat untuk
amplop. Seneng itu berkat amplop. Seneng. Kamu seneng? Iya, makanya nek nurut nang Gus Sofi dikai berkat amplop ambek barokah nang Gusti Allah. Itu fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang ketiga, ada barokah memuliakan anak yatim, barokahnya berbagi rezeki, sedekahnya para donatur bisa kita salurkan, ya kan? Maka rezekinya para donatur, abadi Dr. Tony, orang tua saya, kemudian Ibu Haja Endang, Bapak Irwan, Ibu Mulik yang ditempati, sekeluarga anak cucunya, Ibu Haja Iva, Kak Sem sekeluarga, Pak Slamet, Pak Budi di Gresik, rezekinya diganti Allah 70 kali lipat. Amin Allahumma amin. Karena selalu didoakan di majelis yatim, ya kan? Buktinya saya rasakan ketika saya dulu jadi guru bahasa Inggris ya barokah, tapi suwe kan daftar-daftar haji. Setelah saya mengaji, karena dulu guru bahasa Inggris males ngaji. Ya maklum, nggih kan? Saya ganti dengan sedekah itu titip ke Bulis. Sekarang alhamdulillah karena saya sudah tidak jadi guru bahasa Inggris, lebih fokus mengaji, akhirnya bisa daftar haji. Amin Allahumma amin. Itu barokahnya mengaji. Juga Ibu Muli, anak cucunya kan sudah ada yang daftar haji nggih Mbak Nita nggih. Nanti Ibu Muli saya doakan umroh. Nah, kemudian karena sudah usianya haji sulit ya. Kemudian anak cucunya yang lainnya, Mas Nawawi, Mbak Lina, Mbak Firma, Mas Andi, sampun nggih. Mbak sampun. Semuanya saya doakan nanti bisa haji atau umroh. Karena ya buktinya ya saya kok ndelok dulu Gus Sofi saiki katanya Bu Kristin wong kelor ngono. Ah enak dadi guru bahasa Inggris, enak duwe akeh. Nek dadi ustaz duwe titik koyo wong melarat ta. Padahal saya daftar haji. Kita ndak boleh ngeremehkan ustaz nggih. Pak Nawawi ustaz, saya juga ustaz, tapi buktinya Pak Nawawi omahe loro. Kono omah, kono omah. Lho bukan sombong karena biasanya ustaz itu diremehkan. Nggih kan? Masih anak-anak ini besok cita-cita apa dokter, insinyur. Gak ono dokter, cita-cita ustaz ndak ono. Akhirnya ustaz itu diremehkan kalau yang nggak ngerti. Tapi kalau biasa keluarga santri kayak Bu Cik Mina, Ibu Iva, Ibu Sum dan Ibu Mulik sudah orang santri ngerti. Ustaz ndak boleh diremehkan, nggih. Banyak ustaz sugi-sugi munggah kaji, masih gak sugi kayak melarat sederhana kayak saya sudah daftar haji, rumah sudah punya. Kadang kaya SUG pegawai utangnya searat nggih. Makanya keluarganya Ibu Mulik jadi apa saja, jadi pegawai, ada ustaz kayak Pak Nawawi. Ya, jadi apa saja yang penting halal barokah. Ya, itu jadi fadilah yang ketiga memuliakan anak yatim sedekah itu banyak fadilahnya. Fadilah yang keempat caringkes yaitu barokahnya ada di sini doa-doa mustajab dan doa-doa ruqyah. Nanti setelah ngaji fikih ini nanti saya tutup dengan ruqyah. Saya kalau ngaji selalu singkat. Katanya Bu Nur Hakim banyak ini enak nih Gus Sofi singkat. Bukannya ngaji golek amplop tapi panjenengan Gus Sofi membuktikan kalau ngaji itu walaupun tidak lama-lama yang penting mustajab. Ditirakati. Nggih, mantep. Akhirnya gak suwe-suwe nih Gus Sofi lho buktine sukses ben kemis untuk berkat amplop. Nggih kan di luar itu ngalor ngidul anak yatimnya diundang-undang. Karena yang penting doa itu mustajab, ditirakati tahajud, puasa dan lain-lain. Maka nanti saya selain ceramah singkat nanti ada ruqyahnya. Fadilah terakhir ada doa-doa mustajab di acara pengajian yatim. Ini satu doa anak yatim mustajab, dua doa anak terlantar yang ditinggal ayahnya walaupun tidak yatim saya undang, gitu kan, terlantar atau duafa. Kemudian yang ketiga doanya para donatur orang-orang soleh karena mereka kaya masih ngasih-ngasih itu berarti orang soleh gitu. Lah yang keempat doa ulama. Nah, 4 doa mustajab ini insya Allah Ibu Mulik sekeluarga anak cucunya, Ibu Haja Iva, Pak Budi di Gresik, Kak Sum, Pak Slamet di Gresik, orang tua saya meninggal, abadi Dr. Tony Malang, Bapak Irwan sekeluarga di Bali, semuanya sahabat saya, orang tua dan keluarganya Ibu Mulik diberi sukses yang luar biasa. Amin Allahumma amin, derajat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Itu barokahnya mengaji di sini. Jadi banyak barokahnya dan fadilahnya. Tadi
doa-doa mustajab itu sangat dibutuhkan nggih. Kadang wongku nggih, kadang opo sih kok pegawe ngalor ngidul nggawa mobil tapi bolak-balik mlebu rumah sakit. Mungkin korupsi, akhirnya gak barokah. Masih Bu Muli kayak saya ini hidupnya walaupun bukan jadi selebritis, gak jadi pengusaha, pensiunnya sak miliar. Gak secukupnya nggih, masih pensiunnya gak sak miliar tapi selalu dicukupi sama Allah. Bahkan dengan mengaji ini nanti Bu Muli insya Allah bisa umroh. Dari mana? Lah ada orang remehkan kayak wis orang lor kata sebutno. Go didongakno Gus Sofi. Ngakak iso ta cepet sukses ta umroh wong aku enggak boleh begitu nggih. Kalau didoakan pokoknya amin saja yang baik-baik nggih. Masih gak duwe iso enggak kaji. Lan hidupe sederhana. Nggih kan, baru langsung anak putuwe tambah soge. Bu Muli cukup dulu pegawai cukup, sekarang masih dicukupi Allah. Anak cucunya nanti kayak barokah urunan. Anak cucu ayo urunan kayak nenek Muli, kayak Bu Muli. Urunan 3 jutaan akhirnya bisa umroh. Amin Allahumma amin. Yang penting kita yakin, mantap kepada Gusti Allah. Kalau kita yakin, mantap berarti percaya Gusti Allah, berarti imannya kuat, kadarnya kun fayakun. Karena percaya Allah paling hebat. Kalau kita meremehkan doa, gak bersyukur, Allah akan marah. Buktinya yaitu saya setiap Kamis bisa berkat amplop. Katanya orang-orang, Gus, Ustadz sak Pasuruan sik gorong tumon aku gak ngelem saya, katanya orang-orang. Gak tumon kok Gus Sofi iso berkat amplop ben Kamis. Kok dia duwe iku lah. Memangnya kita kan ndak ada hubungannya dengan korupsi. Masa digayatin korupsi? Tokoan nilak di penjara korupsi nggih ya, karena kita yakin kepada Allah, mantep kepada Allah bahwa Allah paling hebat, maka hajatnya pun fayakun. Yang penting permintaan kita itu yang masuk akal, mboten belakrak nggih. Ya, yang masuk akal, yang syar'i, insya Allah hajat naji baik. Saya kira pengajian fikihnya cukup bagi saya untuk anak yatim dan nun sewu Bu Muli lebih sepuh. Ini hanya sharing berbagi. Nanti mudah-mudahan yang sering-sering kesini juga enak karena ada bosnya. Amin Allahumma amin. Bu Muli bersedia kan ditempati nggih karena berhubungan dengan bapak itu nggih. Itu dan saya juga nyambungkan Bu Ning Hani ke keluarganya Bu Cik Mina dulu. Sering ngimami sama Bu Ning Hani gantian nggih. Terus Bu Muli juga dulu ikut Bu Ning Hani kalau pengajian nopo niku muslimat nopo nggih. Lah di Kataman jadi disambung terus. Itu barokahnya silaturahmi. Ini doanya melebar kemana-mana dulu sama Bu Ning Hani, sembahyang traweh, tadarus. Terus kemana keliling-keliling disambung ke sini nanti labaik Allahumma labaik Allah syarikala. Enak nggih Bu Muli nggih. Insyaallah wis berapa tahun ndak tahu wis anak cucu tambah sugih Bu Muli nggih mesti kula nyambangi mriki. Amin. Amin Allahumma amin. Hati-hati kepengin enggak kaji. Pengen. Kepengin enggak kaji. Kamu kepengin enggak kaji? Kepengin enggak kaji apa nang Jakarta? Kaji. Nah Jakarta cari ini, enggak kaji. Nah Jakarta pernah lekok. Enggak kaji pernah lekok. Nah lekok. Citra nah Jakarta enggak kaji dhisik ya Citra ya nek wajib. Nah Jakarta gampang. Mari setelah kita mengaji fikih kita meruqyah. Apa artinya ruqyah? Ruqyah itu mengaji, dzikir-dzikir dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Dan mencegah. Ya, dan mencegah. Mencegah itu untuk saya enggak sakit, saya cegah di ruqyah, dibuat penyakit-penyakit saya. Penyakit medis saya biasanya ngeluh, greges, tipes, ginjal, saya cegah biar enggak gampang kambuh. Nek ada gejala-gejala saya ruqyah lagi biar enggak kambuh. Karena kalau sudah ada gejala-gejala, sakit itu biasanya dari makanan, minuman, capek pikiran. Mikir akeh utang, mikir kate slametan, mikir gak duwe. Nggih kan? Itu katanya ibu-ibu, oh kalian mikir ya, kalian mikir wis gak mikir, bengi-bengi jam 12 mikir. Kate mantu. Ibu kula Bu Ning Hani, Bu Muli, mantu do, Bu Muli kate mantu kok awake rada cilik. Apa gak usah dipikir, nggih wis gak mikir cek lemu kok jam 2 mikir. Gak cukup apa cukup ngene-ngene iki pira. Nek gak dipikir ya nek kewan mboten mikir.
Cuma kita tidak boleh berlebihan. Tapi mikir itu manusiawi, yang penting ada remnya, ada imannya, biar nak nemen-nemen wae selamatan, ndak kuru nemen wae ono ujian, ndak kuru-kuru nemen nggih. Cik selalu sehat, seger, ibadah wanter. Mari kita mencegah penyakit dengan cara meruqyah. Ada lagi penjelasan ruqyah yang di TV-TV itu ada yang benar, syar'i, ada yang enggak benar. Yang enggak benar itu apa? Ruqyah yang pakai jin-jin itu nggih. Kalau nekokno jin-jin iku nekokno setan. Apa nekokno apa Citra? Nekokno setan. Citra gak oleh nakal, nek nakal dibolone setan. Citra bolone malaikat apa setan? Loh, bolone malaikat apa setan? Malaikat, dilindungi Gusti Allah. Jadi ruqyah yang pakai jin iku nekakno iblis setan itu tidak ruqyah, tidak bener. Diputer settingannya kabeh. Satu-satu itu. Sama berdiri enggak apa-apa. Jadi ruqyah yang di TV-TV itu ada yang enggak bener, boleh dilihat. Yang tidak bener nekakno jin-jin, ramal-ramalan enggak boleh dilihat ya anak-anak ya. Itu dosa. Yang benar ya kayak di Gus Sofi itu atau di Yai Kamit atau manakib-manakib muslimat yang menyembuhkan penyakit-penyakit itu bisa ngaji Yasin, surat apa saja. Yang penting sukses seperti di majelis saya, ruqyahnya banyak yang sukses, akhirnya banyak dana rutin karena sukses. Ada yang sakit-sakitan penyakit medis yaitu kalau ngeluh penyakit biasa ya, yang medis itu penyakit darah tinggi, kolesterol, tipes, jantung, sesek dan lain-lain ya ke dokter ya terapi kok gak waras-waras terus di ruqyah ngasih yatim. Saya kelasnya akhirnya cepat sembuh. Itu yang medis. Yang non medis, penyakit non medis itu diberi jin, kemasukan jin. Jin itu berhubungan dengan setan. Terus disantet, dilentrik. Kalau di saya enggak nerima santet karena nanti resikonya kok Gus Sofi mati enom. Nek Gus Sofi mati enom, kamu mau Gus Sofi mati enom? Gus Sofi ki panjang umur apa mati enom? Panjang umur. Nek mati enom sapa sing ngamplopi ben kemis? Ayo. Nek Gus Sofi mati enom lha sing ngamplopi ben kemis engko. Iya. Nggih. Pengin panjang umur apa mati dhisik Gus Sofi panjang umur apa mati enom? Panjang umur, cek untuk barokah ilmu ulama, cek untuk berkat amplop. Nggih, kang golek berkat amplop teko-teko dhewe ya. Itu jadi penyakit medis sudah saya jelaskan, non medis itu dilentrik, disantet. Di tempat saya tidak terima santet, saya kepingin panjang umur ae. Cek diserano dukun-dukun ae nggih. Dukun sing menangkal santet. Tapi kalau jin-jin saya bisa dengan anak yatim cepat sembuh. Itu. Kemudian penyakit hati. Jadi ini yang perlu dijelaskan karena banyak pejabat Kapolsek, Kapolres, bahkan saya ada di videonya Kapolri Jenderal Tito Karnavian saya ruqyah saya ke Jakarta, anak yatim dapat amplop, dapat berkat Bukamiran saksinya, Bukamiran dapat berkat amplop, saya dapat berkat amplop sarung, dapat uang 10 juta, yatimnya dapat 500 ribuan. Nah, itu karena saya yakin kepada Allah paling hebat, pemurah, tidak pedih melarat, yang penting dicukupi Allah. Nah itu ruqyah-ruqyah seperti itu diganggu orang, termasuk penyakit hati gampang loro hati itu harus diruqyah. Watek keras itu diruqyah. Jadi nek sifat itu tidak kena diobati, watek tidak bisa diobati, watuk kena diobati. Watek itu sulit diobati, tergantung dari manusianya. Kalau mau tobat nasuha bisa dirubah, walaupun sewaktu-waktu kambuh lagi jenenge watek dasar, sewaktu-waktu nek keras itu kumat meneh. Mari wiritan sabar kok kumat meneh. Tapi kalau kita tobat insya Allah ada remnya, ada kontrolnya, ndak titik-titik ngamuk. Biasanya nek wateke keras ku bendino ngamuk ping 10 50 swidak. Engko nek wis tobat ngaji di ruqyah sendiri di rumah, ngaji Yasin sama niat meruqyah atau di ruqyah di majelis-majelis, paling kumate mek setahun pingsan ping 2 nek kebatut. Iya, kalau orang di ruqyah itu begitu kalau tobat temen. Ruqyah sendiri itu. Ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri setelah ibu-ibu kemanakib muslimat diniati dalam hati kalau berdoa menyembuhkan penyakit, ya Allah saya niat ingsun meruqyah. Meruqyah artinya menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Medisnya ya penyakit-penyakit dasarnya itu gampang ngeluh apa dan lain-lain. Non medisnya biar tidak diganggu teman-teman. Dan ada lagi, dengarkan, yang sangat tidak diketahui orang lain itu penyakit hati, gampang loro hati, gampang iri. Itu dengan cara apa itu? Dengan cara ini panjenengan sehari-hari mengaji tapi diniati meruqyah. Kalau panjenengan karena sudah diijazahi ketika panjenengan mengaji ke kiai-kiai Buning Hani, Kiai Hamid dan lain-lain, ke saya ini diijazahi. Muslimat manakib dan lain-lain terus diijazahkan ke panjenengan, panjang terima. Ngaji di rumah-rumah ya ibu-ibu nggih lah, itu saya niati meruqyah. Selain mengaji agar sukses dunia akhirat juga
menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Mencegah juga enak, menyembuhkan penyakit medis non medis dan mencegah biar tidak gampang sakit. Nanti kan disebut nama. Nggih, makanya nanti saya ajari. Nggih, yaitu Allahumma shfi. Kalau bahasa ruqyah itu macam-macam. Kalau saya yang terkenal mustajab, banyak tamunya sampai se-Indonesia, Jakarta, Bali, Jogja, kemana-mana ke rumah saya itu ada doa-doa yang nanti saya sampaikan, dan bahasa singkatnya itu yang terakhir Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah. Allahumma shfi Gus Sofi, ya Allah sembuhkanlah Gus Sofi. Allahumma shfi Bu Mulik, ya Allah sembuhkanlah Bu Mulik minimal 3 kali. Kalau terus nganggur-nganggur karena capek, karena sumpah banyak masalah, aduh aku kok stres ya mikirno iki tukaran tok iki ngene, masalah ekonomi dan lain masalah ini, ono wong iri ngene, aduh sumpah, itu di ruqyah. Ruqyah bukan berarti menyembuhkan orang gila stres gendeng, nggih kan? Ada yang menyembuhkan orang gendeng, ono sing waras kok awak-awan di ruqyah. Jadi orang kalau ruqyah ngakak-ngakak, oh di ruqyah ngakak-ngakak mesti. Ruqyah itu ada yang gendeng, ada yang waras. Tadi luas. Menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Nah, kalau di TV-TV kan terlalu luas. Tadi kalau setan-setan dan tambah. Kalau di TV-TV yang nggak bener itu diponis setan, jin akhirnya tambah dati, akhirnya tambah dijalui 1 juta, 2 juta, 10 juta, dodol omah, dodol mobil, hancur, uangnya habis, ekonominya hancur karena diponis jin. Yang betul ruqyah itu tadi menyembuhkan penyakit medis dan non medis dengan cara mengaji. Itu sebenarnya di kitab fikih itu. Seperti Yai Hamid minta barokah doanya, diamplopi saya ikhlasi, langsung cepet waras. Itu gak narik-narik di TV ruqyah 5 juta 5 juta, 7 juta biar cepet kaya, biar nak penyakitan. Itu semuanya ndak boleh. Lah biasanya Gus Sofi kok dapat amplop dari donatur, saya kan ndak minta, dikasih kadang dikasih 1, saya ikhlasi, saya ketemu ono sing kei 300, ono sing miliarder kei 1 juta. Aduh wis ndak mikir, engko dikei 1 juta gelem kei 50. Iya, rezeki itu Gusti Allah. Engko dikei 1 juta saya terima kei 50, aku tak plerok. Ya udah. Makanya saya bisa sukses Benkem itu karena saya tidak pernah membedakan. Bahkan saya setiap punya rezeki saya berbagi. Kalau Rebo 1 bulan sekali saya yang biayai. Dari mana ya saya punya rezeki, punya deposito, punya tabungan, terus undangan-undangan ruqyah dari YouTube, YouTuber itu. Jadi semua kegiatan masuk YouTube saya dapat gaji. Alhamdulillah, walaupun tidak sugih, dunia sugih barokah, sugih sehat, nanti jadi terus. Itu artinya ruqyah. Tuh. Ayo kita meruqyah. Oh iya, maksud saya tadi yang belum jelas, yang non medis selain dimasuki jin, setan, penyakit hati, kemudian gampang sumpek, gampang stres, iri hati, males sembayang lah, males sembayang 5 waktu rajin, kok tahajudnya males poso, males sunah-sunai, males wiritan, wis enak-enak biasai apa ku jenenge sembayang tahajud poso gara-gara duluri teko akhirnya ndak poso. Lah itu namanya kita harus mengerem penyakit hati. Penyakit hati itu nggih, perasaan, loro hati, males sembayang, itu kabeh penyakit hati. Yang kecil-kecil itu anak-anak, remaja-remaja itu sik enom, sik seneng-seneng di ruqyah males sembayang, wajib-wajib. Nek wis tuwek-tuwek biasanya sunah-sunah karena wajibnya sudah ndak mungkin lupa. Kalau sudah sepuh wajibnya pasti sudah beres. Sunah-sunahnya itu tahajud, wiritan, poso itu di ruqyah mandiri. Ya Allah, saya meruqyah penyakit medis dan non medis. Medisnya biar sehat, non medisnya biar nak males ibadah, biar sabar. Amin Allahumma amin. Mari kita meruqyah penyakit medis dan non medis, dan juga mencegah penyakit medis dan non medis juga, mencegah biar kita rajin, nak males. Pertama kita ruqyah yaitu Abah Haji Dr. Tony, orang tua saya di Malang, biar ndak gampang sakit. Orangnya sehat tapi biar ndak gampang sakit, ndak gampang ngeluh, kalau sakit cepat sembuh. Ibu Haja Endang, kepala kehakiman, yaitu kakinya memang mulai dulu sakit kayak Mbak Yeni Nyapu Kamto, itu pakai tongkat, memang sudah sepuh umur 80, diruqyah agar tidak kumat. Sakitnya itu ya fisiknya lemah aja, pakai tongkat. Sakit-sakitnya orang tua, tapi diruqyah agar tidak kambuh, tidak cokot-cokot dan lain-lain, cuma lemah saja biar tambah seger dan tidak kambuh, tidak sakit cokot-cokot. Kemudian Bapak Irwan, Ibu Igan, saudara saya di Bali, juga anak angkatnya Dr. Tony, anaknya Dr. Tony itu juga mencegah penyakit medis dan medis, tidak gampang sakit. Kalau sakit cepat sembuh, kalau ada gejala-gejala sakit cepat sembuh. Kemudian dijauhkan dari orang-orang jahat di ruqyah. Gini,
apa ya, ya ini diruqyah biar auranya terpancar, biar lebih sabar, rajin ibadah, itu ruqyah non medis. Kemudian saya sendiri biar tidak gampang sakit, tidak kena yang parah itu tipes dan ginjal, tidak kambuh lagi nggih anak-anak yatim. Amin, amin. Bapak Budi, Ibu Haja Ifa diruqyah agar dijauhkan dari segala penyakit. Kalau ada gejala-gejala mau sakit cepat sembuh, gak sampai sakit. Amin Allahumma amin. Bapak Slamet, Bu Umi Kulsum di Gresik, sahabat saya juga diruqyah agar tidak gampang sakit. Kalau mau sakit belum sampai parah, gak sampai rumah sakit, sih gejala-gejala capek, nyeri-nyeri, mau sakit, diruqyah di sini dicegah agar tidak sampai sakit. Dan sekeluarga anak cucunya. Ibu Muli sekeluarga yang terhormat, Ibu Muli anak cucunya diruqyah agar tidak gampang sakit. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau mamanya lo gue diruqyah kok sih sakit, lo diruqyah sih sakit tuh diruqyah terus biar gak gampang sakit dan biar cepat sembuh gitu ya. Karena kita itu berdoa itu harus terus sepanjang waktu, nggak boleh remehkan Ibu Muli juga sekeluarga anak cucunya dijauhkan dari segala penyakit diruqyah. Amin ya Allah. Mencegah penyakit medis dan non medis. Yang punya penyakit medis kayak saya tipes ginjal atau lainnya itu tidak gampang kambuh. Amin. Kalau ada gejala segera sembuh diruqyah. Dan juga diruqyah penyakit non medis jika gampang marah, biar sabar, gak gampang iri, gak males sembahyang wajib, gak males sembahyang sunnah dan sunnah-sunnah lainnya tidak males diruqyah semuanya. Intinya ruqyah menyembuhkan penyakit medis dan non medis dan mencegah penyakit. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua untuk yang meninggal dunia. Tadi yang sehat diruqyah dan sukses dunia akhirat. Sekarang untuk yang meninggal, khususon almarhumah Ibu Ninghani, Abah Yai Tayyib, Punya Tayyib, Abah Yai Abdullah Wajadi, Abah Yai Hasim, Ibu Haja Siti Makia, kemudian keluarga kakek nenek, keluarga orang tua kakek neneknya Bapak Tony di Malang, kakek neneknya, keluarganya yang meninggal. Kemudian Bapak Suhanto, almarhum Bapak Suhanto, kakek neneknya Ibu Muli, orang tua kakek neneknya Bapak Suhanto yang meninggal. Almarhumah Ibu Cik Mina, almarhum Romo Yai Hamid, Romo Yai Muhammad, Romo Yai Rifai, Romo Yai Ali, Bunyai Widat, Romo Yai Ghafur, wa muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keliling ngatengnya. Berdiri enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Citra yang banter. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fi imri'atas sitai was'id falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Sekarang kita lanjutkan. Tadi ru'ya mengaji dan jenama sekarang dikir-dikir untuk menyembuhkan penyakit medis dan medis. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah ya Ghaffar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghaffar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghaffar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi sedaya para jamaah. Allahumma shfi sedaya para jamaah. Allahumma shfi sedaya para jamaah. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit para jamaah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari segala penyakit, baik medis dan non medis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi Ibu Muli. Ya Allah, sembuhkanlah dan jauhkanlah semua penyakit non medis dan medis Ibu Muli dan anak cucunya. Allahumma shfi Ibu Haja Ipa Gresik. Allahumma shfi Bapak Budi Gresik. Allahumma shfi Ibu Umi Kulsum Gresik. Allahumma shfi Ibu Slamet
Bapak Selamat Gresik. Bapak Selamat. Allahumma shfi Gusofi. Allahumma shfi sedaya para jamaah dan yatim. Allahumma shfi Abah Dr. Tony Apa dokter dari Malang. Allahumma shfi Ibu Haja Endang dari Malang. Allahumma shfi masih Bapak Irwan Bapak dari Irwan. Bali. Allahumma shfi Ibu Igan. Ibu Igan Ibu Ika dari Bali. Ya Allah, jauhkanlah kami semua kami semua dari segala dari penyakit, segala penyakit baik penyakit medis medis dan non medis. dan medis. Sekarang berdoa dalam hati masing-masing bahasa Indonesia. Ibu-ibu berdoa dan anak yatim minta doa sukses dunia akhirat, sehat panjang umur, anak didiknya derajat dunia akhirat, dosanya diampuni semua dengan bahasa Indonesia. Dan minta doa ruqyah mandiri dalam hati bahasa Indonesia. Arabnya hanya Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi disebut namanya. Hanya itu saja, lainnya bahasa Indonesia. Berdoa mulai. Jangan dimatikan ya, nanti tak foto kamu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa saya boleh sakit dia Pak Tony Wendang dan Bapak Laut Ivan di Malang kelas Kakulong deh. Matur apa? Matur sembah. Ahmad Mustafa Sayyid di sini tak sate. Sallallahu Rabbuna ala nur. Cila lihat sini Kaila. Tangannya gini semua. Anak-anak, tirukan terima kasih Ibu Muli. Terima kasih Abah Haji Dr. Tony. Terima kasih Ibu Ikan sekeluarga dari Bali. Nah, ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.